Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku mau ngasih tips nih biar kita itu nggak telat datang ke sekolah. Yang pertama, kuatkan niat dan tekad untuk tidak telat. Yang kedua, siapkan seragam sekolah, alat tulis sekolah, buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah lainnya saat malam hari, biar kita pagi harinya itu nggak buru-buru deh. Yang ketiga, harus hindari begadang sampai larut malam ya guys. Apalagi begadangnya tuh buat hal yang nggak penting, misal ngechat pacar, sleep callan, main game, dan lain sebagainya. Yang keempat, pasang alarm. Kalau kalian nggak bangun juga, wah berarti itu tandanya kalian udah mau dijemput sama malaikat maut. Atau jangan-jangan nih ya, kalian itu udah meninggal. Makanya sebelum tidur kita harus baca doa dulu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Amin. Yang kelima, manajemen waktu. Pastikan waktu kalian itu digunakan untuk hal-hal yang positif saja. Yang keenam, sarapan. Dan yang ketujuh, jaga kebersihan diri. Nah yang terakhir nih guys, kalian itu harus fokus ya. Jadi waktu berangkat ke sekolah itu gak boleh mampir-mampir dulu. Misal mau berangkat ke sekolah tapi mampir ke warkop, kolam pancing, nyolong ikan, ke pasar, beli bumbu dapur, kencur, jahe, kentang, pentol, itu jangan ya guys ya. Kalau kalian ngikutin tips dari aku nih ya guys, aku jamin nih ya, insya Allah nih, insya Allah kalian gak bakal telat datang ke sekolah ya. Kalian kan calon-calon pemimpin bangsa gitu loh, jadi gak boleh telat. Jangan kayak oknum-oknum wakil rakyat itu yang telatan dan gak berguna. Paham ya guys ya? Oke? Akhirnya aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian, silakan dibuka surah nomor 76. Surah manusia. Bahasa Arabnya apa manusia? Al-insan. Semuanya fokus dengan mushafnya. Yang tidak fokus dengan mushafnya, pikiran positifnya Ustadz, kalian hafal. Kalau hafal, nanti akan kita tampilkan untuk motivasi kepada teman-temannya yang lain. Al-insan. Ada berapa ayat Al-insan? 31. Awali dengan bacaan suratul Fatihah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأذلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Di baris ini, baris ini yang paling belakang maju ke depan. Kemudian baris 1, 2, 3, 4. Yang keempat paling belakang maju ke depan, 2 orang. Paling belakang baris 2 dan baris 4. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita telah membaca surah Al-Insan, ya, surah tentang manusia. Al-Insan hafal? Mboten, ya, tadi ngobrol. Ya, bukan yang paling belakang. Iya. Al-Insan hafal? Al-Insan hafal? Oh iya, tadi ngelamun. Kakak IPM minta tolong 2 orang mengantar ke kelas ngambil buku. Kalau ada buku Al-Islam, pakai Al-Islam aja ya. Kalau ada, ambil buku. Kalau ada Al-Islam, Al-Islamnya dipakai. Kalau tidak ada, bebas buku apapun. Ditulis surah Al-Insan ayat 1 sampai ayat 31 ya. Insya Allah nanti semoga bisa hafal ya sedikit-sedikit. Sekarang ya ditulis sekarang, silakan 2 orang diantar, 1 kakak IPM 1 diantar ke kelasnya. Nanti langsung nulis di dalam ya, nanti di dalam ya kantor. Ya silakan kakak IPM diantar. Ya. Baik anak-anak sekalian, Al-Insan itu surah tentang manusia. Sebelum saya lanjutkan, kita apel latihan tentang ketangguhan. Orang tangguh itu cirinya 2. Masih ingat 1? Apa cirinya orang tangguh? 1? Apa? Fokus. Yang kedua, pantang
menyerah. Ciri ketangguhan 1, apa? Kurang keras 1, 1, kurang kompak 1, 2, pantang menyerah. Baik, banyak kita fokus. Kita berbicara tentang surat yang membicarakan tentang kita semuanya, Al-Insan, manusia. Silakan dilihat ayatnya, surah Al-Insan di ayat yang ke ayat 27. Ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ayat 27. Dibaca terjemahannya, IPM terjemahannya ayat 27. Agak maju sini, agak maju sini. Berdiri. Tidak, duduk aja, duduk aja. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan di belakang mereka hari yang berat, akhirat. Baik. Inna artinya sungguh. Inna artinya sungguh. Inna anzalna, ya, sungguh kami telah menurunkan. Jadi inna artinya sungguh. Haula'i mereka. Inna artinya sungguh. Yang kompak, inna artinya haula'i mereka. Dua kata. Inna artinya sungguh, haula'i mereka. Yuhibbuna berasal dari kata hub, artinya cinta. Uhibbuka, aku mencintai engkau. Misal ngomong kepada ayahnya atau kakaknya, laki-laki. Tapi kalau kepada bundanya, nulisnya, ya, izin masuk ke sana, kamu tulis ya, cari tempat yang nyaman. Ya. Kalau mencintaimu disampaikan kepada bundanya, maka uhibbuki. Kalau ayah ka, kalau bunda ki. Abun itu ayah, tapi kalau ayahku abi. Umun itu ibu, kalau ibuku ummi. Ya, jadi i belakangnya. Madrasatun, sekolah. Sekolahku menjadi madrasati. Masjidun, masjid. Kalau masjidku masjidi. Masjid, masjidi. Haikal, haikali. Raihan, raihani. Agus, agusi. Yuhibbuna, mencintai. Inna tadi apa?
sungguh haulai mereka yuhibbuna mencintai. 3 kosakata yang saya anggap siap nanti mengulang. Kita sampai kepada berapa kata? 3. Biasanya yang paling serius itu yang paling jauh dengan saya. Kenapa? Karena khawatir tidak kedengaran. Sama seperti anak yang rumahnya jauh, biasanya justru tidak pernah telat. Tetapi kalau tempatnya dekat, biasanya malah telat karena menggampangkan. Jadi yang jauh-jauh itu mungkin nanti paling hafal karena jauh, jadi fokusnya lebih kuat. 3 kata, inna haulai yuhibbuna. Inna artinya haulai yuhibbuna mencintai. Al-ajilah, al-ajilah di situ artinya apa? Apa artinya di Quran kalian? Mencintai apa? Mencintai apa? Kehidupan dunia. Jadi al-ajilah di situ dimaknai kehidupan dunia. Tetapi secara asal katanya al-ajilah itu sebenarnya bukan dunia. Karena dunia itu bahasa Arabnya apa? Dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia itu juga dunia. Tetapi kenapa al-ajilah di sini dimaknai dunia? Padahal al-ajilah itu asal katanya ajal. Apa itu ajal? Ajal itu apa? Kematian. Kematian itu sangat cepat. Sampai-sampai orang itu tidak bisa melihat pergerakan nyawa ketika orang meninggal dunia. Yang kedua, kalau kalian puasa kemudian ke masjid, ada camilan, ada kurma, ada snack-snack kecil, itu namanya apa? Takjil. Kenapa disebut takjil? Karena untuk mempercepat berbuka, mempercepat biar segera membatalkan puasanya, maka ada istilahnya takjil. Kemudian ijlun, tadi ada ajal artinya kematian. Kemudian yang kedua takjil artinya apa tadi? Mempercepat berbuka. Yang ketiga ada ijlun. Ijlun itu artinya anak siapa? Anak siapa? Ijlun. Anaknya siapa? Ijlun itu anaknya siapa? Anak siapa? Jibril. Anak siapa Ijlun? Ijlun itu anak sapi. Ijlun. Kira-kira yang banyak tingkah, yang banyak gerak, sapinya yang sudah tua apa anaknya yang masih kecil? Anaknya. Gerakannya cepat, pencilaan, sehingga disebut ijlun. Jadi ajal tadi artinya
kematian. Takjil artinya mempercepat berbuka. Kemudian ijlun, anak sapi. Itu semua dikaitkan dengan al-ajilah, itu dunia. Karena dunia itu sangat cepat, sangat cepat. Cepat sekali. Kalian mungkin yang kelas 9 kayaknya SD itu baru kemarin-kemarin, tidak lama. Kalian masih ingat benar siapa guru-gurunya. Kalian masih bisa membayangkan kondisi sekolah SD kalian masing-masing. Kenapa? Karena memang sangat cepat. Sedangkan kehidupan yang sangat lama, bahkan selama-lamanya, adalah kehidupan akhirat. Tetapi ayat ini tadi menyampaikan kepada kita, inna, sesungguhnya, haulai yuhibbuna, tidak kompak, inna belum kompak, inna yuhibbuna, inna haulai, inna haulai yuhibbuna al-ajilah, kehidupan dunia yang al-ajilah, yang cepat. Kemudian wayadharuna artinya wa itu dan, wa artinya dan. Baik, saya akan panggil anak-anak yang saya anggap siap. Siap itu cirinya satu, bernafas. Ya. Dua, duduk. Kalau tidur berarti tidak siap. Ngeleset, berbaring itu berarti tidak siap. Baik, saya panggil anak yang menurut saya siap. Maju ke depan ya. Atau ada yang ingin mencoba menerjemahkan secara perkata? Ada? Inna haulai yuhibbuna al-ajilah wa, terakhir. Siapa mau nyoba ke depan? Baik, silakan Andika. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, inisiatif sendiri. Ya, salah satu adabnya dari Andika, bisa ke depan tetapi memilih ke belakang. Ya. Termasuk ketika kalian bisa lewat di depan majelis ini, ketika bisa di belakang itu lebih baik. Silakan Andika. Yang perempuan siapa? Yang perempuan? Ya, mulai mengheningkan cipta. Ya, lihat ke bawah semua. Iya, silakan. Sampai wa ya. Inna sungguh, haula mereka, yuhibbuna mencintai, al ajilah kehidupan dunia, wadan. Kenapa disebut al ajilah? Karena ajal terasa cepat. Ajal. Kemudian kalau takjil artinya menunggu berbuka, mempercepat berbuka. Kalau ijlun?
Ijlun anak sapi. anak sapi. Baik, dunia itu sifatnya sangat Cepat. cepat. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Andika. Ya, semoga barokah ilmunya. Terima kasih. Ya. Baik, Andika saja yang tengah begitu jelas, apalagi semakin ke sana ya tambah jelas ya. Semakin jauh itu semakin fokus. Yang paling utara juga semakin jelas. Baik, saya ada lagi inisiatif tanpa saya tunjuk. Baik, saya lihat wajah-wajah yang siap. Lihat ke bawah itu juga sangat siap. Takdim, ya, rendah hati, tidak ingin menunjukkan kelebihannya. Lihat saya lebih siap lagi. Lihat ke depan tambah siap. Baik, saya panggil Ela. Ada Ela? Ela ada? Tidak ada. Kalau dibalik Ali, ada Ali? Ya, silakan Ali, tafadhol. Ya. Segera seperti Andika tadi menyegerakan ke depan. Ya. Terjemahan tak Inna Yang sesungguhnya dekat, temannya banyak di belakang. ambil lihat Al-Quran. Boleh. Al-Quran yang tanpa terjemah mana? Ayat 20 berapa tadi? 27. Inna sesungguhnya Yang dekat. Yang ujung tidak dengar pasti. Dekatkan mic-nya. Inna sesungguhnya haulai mereka yuhibbuna kehidupan dunia Yuhibbuna yuhibbuna mencintai al-ajilah kehidupan dunia dan Kenapa disebut kehidupan dunia disebut al-ajilah? Perannya pegangnya yang Kenapa disebut al-ajilah? Karena dunia tak tahu karena dunia itu sifatnya sangat cepat. cepat. Ya. Terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan Ali. Terima kasih Ali. Semoga barokah pengetahuannya. Sekarang yang perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan lompat yang laki-laki lagi. Inna sesungguhnya haulai mereka yuhibbuna mencintai al-ajilah kehidupan dunia dan saya tambah lagi satu yadharuna itu artinya meninggalkan. Yadharuna lebih keras, yadharuna baik, sudah dengar semua berarti. Wa yadharuna meninggalkan. Inna haulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna dan meninggalkan. Yang perempuan wajah yang paling siap adalah wajah-wajah yang memakai topi. Baik.
Alhamdulillah, ada yang sangat serius. Paling sana, paling depan sendiri, silakan aja ke depan. Iya. Nah. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk penyemangat teman kalian. Inna mereka Inna sungguh haulai mereka yuhibuna mencintai al-ajila kehidupan dunia wadan yadaruna dan meninggalkan. Baik. Kelas berapa? 8B. Kelas 8? B. 8B. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Kelas 8, sekarang kelas 9. Kelas 9, saya acak namanya. Saya panggil satu. Tiar, ada Tiar? Rahmatiar Velanita. Ada? Yang mana? Oh iya, silakan. Kita kasih plus tepuk tangan untuk penyemangat temanmu yang tampil. Saya berharap tanpa dipanggil ngacung. Silakan. Inna sungguh haula mereka yuhibbuna mencintai al-ajila kehidupan dunia wa yadaruna meninggalkan dan meninggalkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dari perwakilan kelas 9. Saya tambah lagi, kemudian saya lompat yang paling jauh. Karena tantangan fokus yang paling besar itu yang paling dekat jalan. Saya yakin paling kuat fokusnya karena godaannya besar. Wa dan yadaruna meninggalkan, waro'a di belakang, waro'ahum di belakang mereka, waro'ahum di belakang mereka. Ya. Baik. Yang paling sana ada siapa ya? Yang wajah-wajah ingin sekali menampilkan kemampuan berpikirnya. Tadi Ali. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Ali tadi sudah maju, coba 7 di depannya Ali. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, silakan. Ya, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, kalau Qur'annya ada terjemahannya saya pinjami yang tanpa terjemahan. Silakan maju ke depan. Tidak apa-apa ya. Ini bagian dari melatih kesehatan jantung. Kalau kalian dredeg tidak apa-apa. Ustadz pun sama. Ketika dulu belajar untuk pidato ceramah, dredegnya luar biasa. Tidak hanya dredeg, berkeringat sampai basah yang namanya punggung, tidak masalah, sehat jantungnya. Nah, kalau di sini tidak terlalu dredeg insyaallah. Silakan. Inna sesungguhnya haula mereka yuhibbuna mencintai al-ajila kehidupan dunia wa yadharu dan meninggalkan di belakang mereka waro'ahum di belakang mereka. Iya, tepuk tangan. Terima kasih ya, barakallah. Nah, benar prediksi saya. Yang paling sana, yang paling fokus. Sekarang kita tes lagi yang paling sana lagi. Ya. Tadi sudah tanggal ya. Bulannya 8. Kalau dihitung 8 tadi tuh dari sini sudah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, depannya Ali.
Ya. Iya. Iya, biar dikenal oleh seluruh temannya satu sekolah. Kan kalau kenalan satu-satu kan lumayan 353 siswa. Nah, kalau di sini kan satu kenalan sudah dilihat semuanya. Pegang Qur'annya yang disayang, jangan diuntang-anting. Silakan, Qur'annya dibuka. Oh, ada terjemahannya. Dicari surah nomor berapa tadi? Al-insan sa'ala sa'il. Al-ataka Al-mursalat Al-insan ayat 27. Silakan. Enggak tahu, Pak. Dipegang. Tidak tahu. Baik. Sini, duduk sini. Tidak tahu. Tidak apa-apa. Tapi saya lihat tadi anteng, cuma masih belum ingat. Minta tolong nanti yang maju-maju tadi, ada yang kamu kenal? Yang maju sini tadi, ada yang kamu kenal? Siapa? Siapa? Ali. Baik. Nanti kamu tanya Ali ya. Kamu tulis di bukumu inna artinya apa gitu ya, sampai waro'ahum. Inna apa tadi? Inna yang kompak, inna haulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum, di belakang mereka. Berikutnya saya yakin semuanya tahu. Yauman, hari, faqila, yang berat. Jadi kebanyakan manusia kita itu lebih cinta kepada sesuatu yang cepat habis, cepat hilang, cepat rusak, yaitu kehidupan dunia. Wa yadaruna, dan kita meninggalkan wara'ahum, di belakang kita, yauman, hari, faqilan, yang berat. Kenapa disebut berat? Karena nanti orang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga ada yang keringatnya kemudian sampai ke hidungnya, sehingga dia kesulitan untuk bernafas. Takutnya sampai seperti itu. Tidak ada yang ngobrol maupun sibuk dengan kiri kanannya. Jadi mereka melupakan hari yang berat, hari yang nanti kita semuanya akan melalui. Sehingga anak-anak sekalian, di hari yang berat nanti ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah orang atau anak muda seperti kalian ini, yang hatinya itu nyantol ke masjid. Apa artinya nyantol ke masjid? Seneng ke masjid itu untuk apa? Seneng apa? Seneng sholat. Siapa yang tadi subuh sudah menunaikan sholat subuh, ngacung. Yang libur juga ngacung, kalau biasanya memang sholat subuh, ngacung. Yang tinggi ya. Wangi kan? Wangi? Iya.
Yang sholat masjid, yang sholat subuh dan di masjid. Yang subuh dan di masjid. Tidak banyak. 2, 3, 4. Wah, ini di rumah. Iya, di rumah. Di masjid. Wah, jadi imam. Yang di masjid dan jadi imam. Ada? Yang di masjid dan jadi makmum. Iya, kalau tidak imam ya makmum. Jangan di masjid jadi tukang parkir, tidak ikut sholat. Ya, jadi anak-anak sekalian, orang yang nanti mendapatkan perlindungan Allah adalah orang yang hatinya nyantol di masjid. Artinya orang yang senang apa? Senang sholat. Usia SMP ini usia sudah balik. Jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena nanti akhirat kita berat. Orang yang ringan adalah orang yang mendapatkan naungan Allah. 1 dari 7, ya, ada 7 golongan. 1 diantaranya adalah orang-orang yang seneng sholat. Baik, 6 sisanya nanti saya akan tanya kepada kalian di hari Kamis depan, insyaallah. Semoga kita dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita semoga disehatkan, panjang umur, rizkinya dilancarkan, sehingga kalian semuanya bisa sekolah sampai tinggi nembus langit. Amin. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.